Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Desri, CGP Angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 3 Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Nasirin. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di UPT SMP Negeri 3 Kota Besar. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak di kelas dan artinya saya nanti akan melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran Bapak. Jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan dulu, yang mana tujuan dari supervisi kita hari ini adalah nanti kita bisa mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas dan kenapa kita melakukan observasi pada hari ini, supaya Bapak nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran itu lebih siap dan Bapak lebih percaya diri di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang Bapak berikan itu lebih baik di dalam kelas. Kemudian Bapak, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu mengenai tujuan. Tujuan pembelajaran Bapak nanti apa yang akan Bapak sampaikan di kelas? Baik Bu, terima kasih. Mungkin akan langsung saja saya jawab. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok di kelas yaitu peserta didik mampu memahami sejarah kelahiran Pancasila. Jadi harapannya besok dalam pembelajaran saya ingin bahwa peserta didik ini mampu memahami bagaimana sejarah-sejarah tentang perumusan Pancasila. Mungkin itu Bu. Ya, baik Bapak, berarti nanti di segi tujuannya, tujuan pembelajaran Bapak itu adalah supaya murid bisa mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, gitu ya Pak ya. Dan selanjutnya untuk area pengembangan dalam pembelajaran Bapak, apa area pengembangan yang ingin Bapak capai nantinya Pak? Jadi dari area pengembangan sendiri yang ingin saya capai di pembelajaran kali ini yaitu tentang pengetahuan. Jadi harapan saya itu sejalan dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwasanya peserta didik di sini mampu memahami bagaimana sejarah Pancasila itu sendiri. Jadi saya ingin melihat dari segi pengetahuannya. Ya, luar biasa sekali Bapak. Berarti nanti Bapak mengembangkan di bidang pengetahuan supaya bisa pengetahuan siswa ini mantap ya Pak ya, untuk sejarah lahirnya Pancasila. Baik Bapak, untuk bagaimana rencana pembelajaran nanti yang Bapak terapkan di kelas, baik itu dari segi strategi, dari segi model dan metodenya, bagaimana itu Pak? Baik Bu, dari segi strategi sendiri yang akan saya lakukan itu yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang pertama itu saya akan berikan diferensiasi konten, kemudian akan ada diferensiasi proses Bu. Jadi dalam diferensiasi konten sendiri nanti akan saya berikan semacam materi kepada siswa-siswa yang ada di kelas. Jadi kemudian dalam diferensiasi prosesnya itu saya akan berikan video. Jadi akan ada beberapa media yang berbeda dari anak-anak yang akan saya berikan pemahaman dalam materi sejarah kelahiran Pancasila. Bagaimana dengan model dan metodenya Pak? Nah, modelnya sendiri yang ingin saya ambil, yang saya lakukan yaitu model pembelajaran problem based learning. Jadi mengapa model pembelajaran problem based learning? Karena saya ingin melihat bagaimana anak-anak ini dalam memecahkan masalah, sehingga dalam nanti mengetahui bagaimana proses perumusan Pancasila, anak-anak ini jauh lebih mengerti. Jadi dengan adanya masalah yang akan diberikan, semoga saja apa yang saya harapkan nanti dalam proses pembelajaran dapat terjadi. Kemudian untuk metodenya sendiri yaitu saya akan menerapkan metode diskusi. Kenapa metode diskusi? Karena harapannya dengan adanya diskusi, karena saya sudah memberikan masalah tadi di awal, sehingga ada dialog interaktif dari masing-masing anak ini,
supaya menambah wawasannya terkait bagaimana perumusan Pancasila ini sendiri. Mungkin itu. Baik, sangat luar biasa ya Pak Anas. Berarti nanti di dalam untuk strategi yang Bapak gunakan dalam pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi, yang mana nanti di situ Bapak lebih menekankan pada diferensiasi konten dan proses. Dan untuk model nanti Bapak menggunakan model PBL untuk mengetahui bagaimana sejarah lahirnya Pancasila sampai nanti perumusan Pancasila itu langsung. Dan metode yang Bapak gunakan itu metode diskusi gitu ya Pak ya. Nah, untuk mengenai media, kira-kira nanti media apa yang Bapak gunakan di dalam pembelajaran? Media yang akan saya gunakan di sini yaitu yang pertama media video. Jadi video akan saya ambil dari YouTube nanti yang berupa sesuai dari model saya tadi yaitu problem based learning. Jadi videonya akan banyak masalah-masalah terkait bagaimana para pemimpin ini merumuskan sila Pancasila. Kemudian yang terakhir mungkin nanti ada LKPD. Ya, baik Bapak. Berarti nanti Bapak menggunakan medianya video dan LKPD. Ya. Untuk waktunya Pak, kapan Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran ini di kelas Pak? Baik itu dari segi harinya, kemudian kelasnya, jam keberapa kira-kira itu Pak? Oh, insya Allah observasi ini akan saya lakukan yaitu di hari Jumat tanggal 25 Oktober, yaitu bertepatan di kelas 7B jam ke-3 ke-4. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari itu. Ya, baik Bapak, berarti nanti Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran ini pada hari Jumat tanggal 25 Oktober ya Pak ya, di kelas 7B dan bertepatan itu jam ke-3 dan ke-4. Nanti saya insya Allah juga akan menyertai Bapak di dalam kelas untuk melaksanakan supervisi mengenai kegiatan pembelajaran yang akan Bapak bawakan. Dan pertanyaan terakhir Bapak ini untuk sesi penutup kita, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan pra-observasi kita pada hari ini? Baik Bu, yang saya dapatkan dari kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama tentunya saya lebih tahu apa yang akan saya siapkan ke depan, mulai dari bagaimana tadi metodenya kita bicarakan, kemudian strategi ke depannya. Jadi saya lebih tahu dan insya Allah akan menjadi siap karena sudah dibicarakan dalam prime. Baik Bapak, semoga nanti apa yang mengenai mulai dari tujuan tadi, semua yang Bapak rencanakan di dalam modul Bapak ini bisa kita laksanakan dengan baik di dalam kelas. Semoga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sekian Bapak untuk pra-observasi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan hari ini bisa terlaksana di hari Jumat dengan baik. Amin. Demikian Bapak, saya sampai jumpa di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Bapak Ahmad Nasirin. Sampai jumpa nanti di hari Jumat pada kegiatan supervisi kelas. Oke, sebelum memulai pembelajaran, tolong ketua kelas disiapkan beri salam. Oke, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya norma. Jadi, apa itu norma? Ada yang tahu? Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin cek dulu materi kita. Apa itu norma? Ya. Bagus. Kata Ana, norma itu adalah satu aturan dalam masyarakat. Oke, jadi sebelum masuk materi,
Enji nampak, Enji? Nampak? Nampak? Berdiri. Oke, Bapak ada 3 gerakan, nanti coba diikuti ya. Tapi Bapak contohkan terlebih dahulu. Gerakan pertama. Bisa? Bapak naik lagi. Gerakan pertama. Bisa? Mana bisa? Oke, kita lanjut level berikutnya. Gerakan kedua. Ikuti. Lihat dulu Bapak. Gerakan kedua. Nah, gerakan kedua. Oke. Oke, bersama-sama. Gerakan kedua. 3, 2, 1. Bisa? Sekarang level selanjutnya. Gerakan 1 dengan gerakan 2 kita gabung. Seperti ini. Nanti sekarang ditulis dulu hal-hal yang penting, kemudian nanti didiskusikan per kelompok. Kami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Diperhatikan kalau ada hal yang penting tulis. Kesalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah Jepang. Jepang mulai menguasai. Nah, oke, itu tadi merupakan sejarah singkat bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Tidak mudah Pancasila ini dirumuskan, ada hal-hal kemudian ada perjuangan. Ada yang tahu tadi ketua BPUPKI siapa? Apa kan? Ya, Cinta. Nah, coba. Ya. Bagus, Dr. Rajiman Widyodi. Nah, sekarang nanti akan ada tugas yang Bapak berikan. Jadi sekarang coba duduk per kelompok sesuai kemarin. Yuk, ya. Nah, Bapak ada 1 buah lembar kerja. Jadi Bapak nanti per kelompok akan memberikan 2. 1 nanti yang dikumpul, 1 yang akan dipresentasikan. Ya. Yang 1 dikumpul, yang 1 dipresentasikan. Di situ. Yang presentasi, nah sekarang ambil dipilih. Yang jadi Bapak ulangi lagi. Kenapa Bapak kasih 2? Yang 1 nanti dikumpulkan ke depan, yang 1 untuk dipresentasikan. Ya. Sekarang tugasnya pilih yang jadi moderator 1, penyaji boleh 2, boleh 3. Penyaji itu yang membacakan. Ada sedikit tulis. Pak, ditulis, nanti kalau ada ingat dibantu jawabnya. Nanti dulu jawabnya. Hal yang penting. Ketika mana? Jepang menjanjikan kemerdekaan. Tulis nanti kalau periksa harus ada hal-hal yang penting. Dirangkum. Tadi kan semua udah nulis kan? 1. Iya, di buku catatannya. Di buku catatannya tuh. Ini biar cepat, 1 soal mencari 1 atau 2 orang. Jadi kan ada masalah. Bisa kebagi
Berdiri saja. Nah, kalau ada yang menambahkan boleh. Ada yang nomor 2. Mau bertanya atau menambahkan? Mau menambahkan. Nah, diterima. Siapa? Kenapa menanggapi? Nah, berdiri. Catat namanya ya. Perkenalkan namanya dari nomor berapa? Dicatat. Dari pembelajaran tadi, adakah yang bisa menyimpulkan satu saja? Ada yang bisa menyimpulkan dari awal tadi kita sudah belajar apa saja? Bagaimana perumusan itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang yuk. Kalau ada satu bisa, boleh pulang. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya. Aneh, apa? Tasya, apa Tasya kesimpulannya? Ayo, apa Tasya? Ya. Kesimpulan? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa nak? Kita jadi tahu tentang perumusan Pancasila. Fokus hapus ke kanan. Dan silakan tuliskan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apa manfaat dari pembelajaran tadi? Kemudian apa saja kekurangannya? Tulis semuanya di bukunya. Ditulis, berikan waktu 2 menit. Dan tulis dulu refleksi pembelajaran hari ini. Ada di depan? Ya. Boleh. Tuliskan refleksinya hari ini. Ada yang udah? Tuliskan refleksi hari ini apa? Kamu udah apa dapat hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Sylvia Desri, CGP Angkatan 11 UPT SMP Negeri 3 Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Ahmad Nasirin, guru yang sudah saya observasi, dan Ibu Miss Riza selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya sehari ini Ibu? Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi mengenai pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, mengenai yang sudah saya observasi di kelas kemarin, supaya kita bisa mengetahui bagian mana yang untuk tindak lanjut kita ke depannya lagi. Untuk itu Bapak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Anas terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Siap Pak? Siap. Mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan itu pada tanggal 25 ya Pak? Ya. 25 November di kelas 7B. Bagaimana perasaan Pak Anas setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin Pak? Tentunya merasa lega ya Bu ya, karena berhubung juga persiapan juga sudah lebih baik kemarin. Alhamdulillah dari segala prosesnya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh, berarti Bapak sudah lega ya Pak ya, sudah Ya, alhamdulillah. melakukan proses pembelajarannya. Jadi dari kegiatan
supervisi yang kita lakukan di kelas kemarin, apa yang Bapak inginkan selanjutnya itu, Pak? Yang ingin saya inginkan di kedepannya dari pengalaman yang saya lakukan kemarin, tentu saya ingin dari yang saya lakukan itu sebagai pengalaman lah Bu. Jadi saya ingin sharing kemudian kepada Ibu terkait pembelajaran yang kemarin saya lakukan, kemudian supaya dari pembelajaran yang saya lakukan itu mendapatkan masukan lah tentunya dari Ibu sendiri. Oh, ya. Berarti dari kegiatan kita melakukan supervisi, Bapak berharapnya itu mendapatkan masukan supaya kegiatan pembelajarannya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, untuk rencana Bapak pada proses pembelajaran kemarin, menurut Bapak apakah proses pembelajarannya itu sudah berjalan dengan baik atau belum itu Pak? Alhamdulillah Bu, dari rancangan-rancangan yang kemarin saya buat terkait PBM itu sudah cukup berjalan dengan baik Bu. Karena tadi di awal sudah kami persiapkan dengan matang tentunya, alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik. Kalau untuk respon anak-anak ketika Bapak mengajar kemarin bagaimana itu Pak? Responnya beragam Ibu ya. Kebetulan kemarin kami dalam kelas itu anak-anak kebetulan banyak yang anak kami ini sukanya audiovisual. Jadi alhamdulillah cukup antusias dengan diberikan materi-materi seputar kemarin materi yang telah kita berikan. Luar biasa sekali ya Pak. Berarti anak-anak ini kalau kita berikan medianya yang beragam, ada yang audio, yang visual kemarin, berarti mereka bisa antusias di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dan kalau menurut Bapak, apakah semua tujuan pembelajaran yang Bapak tuangkan di dalam modul Bapak itu sudah tercapai atau belum yang kemarin itu Pak? Alhamdulillah Bu, karena dari awal dari proses pembelajaran sendiri saya sampaikan bagaimana tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran kemarin. Alhamdulillah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya Bu. Jadi macam-macam tujuan yang saya sampaikan dalam pembelajaran sudah tercapai segala prosesnya. Luar biasa Pak Anas. Berarti semua tujuannya sudah tercapai, yang Bapak tuangkan dalam modul sudah tercapai. Jadi dari proses pembelajaran kemarin Bapak, apa kalau menurut Bapak apa yang harus Bapak pertahankan atau yang harus masih kurang, atau masih ada enggak yang masih kurang yang harus Bapak perbaiki gitu Pak? Kalau yang saya amati kemarin hal-hal yang harus dipertahankan tadi terkait antusias Bu. Jadi bicara antusias karena anak-anak ini suka tadi kita tampilkan videonya itu terkait masalah kan. Rasanya itu yang perlu kami pertahankan. Kemudian kalau untuk terkait hambatan atau kendala yang dihadapi mungkin untuk pengelolaan kelasnya lagi-lagi saya Bu. Karena anak-anak ini juga apalagi yang laki-laki kan, berhubung rata-rata laki-laki ini kinestetik, jadi mereka agak aktif lah, mungkin dari penguasaan kelasnya. Baik Bapak, berarti yang sudah baik itu tentang antusias muridnya ya Pak ya. Dan di dalam yang harus Bapak benahi lagi itu tentang pengelolaan kelas gitu Pak. Jadi menurut Bapak, apa rencana Bapak ke depannya untuk meningkatkan tentang hambatan yang Bapak hadapi tadi itu Pak? Kalau rencana saya ke depan, apalagi proses pembelajaran saya kan kemarin itu diskusi Bu. Ya. Jadi rencana saya besok ini saya akan ngasih arahan lah ke anak-anak dulu bagaimana teknis dari diskusinya supaya lebih kondusif lah. Itu Bu yang ingin saya lakukan. Ada lagi caranya Pak? Mungkin caranya saya ketika anak-anak ini diskusi kita lebih berikan tugas satu-satu lah ke mereka yang terperinci. Kemudian terakhir mungkin supaya lebih memotivasi lagi kita berikan apresiasi yang lebih buat anak-anak itu. Karena namanya anak-anak kalau kita acuhkan sedikit saja merasa tersisihkan. Jadi baiknya mungkin ke depan saya lebih banyak memberikan apresiasi ke anak-anak. Ya, luar biasa Pak Anas. Berarti untuk meningkatkan yang kekurangan Bapak ketika mengajar kemarin,
bisa nanti Bapak berikan arahan yang jelas ya Bapak ya terhadap anaknya, dan memberikan apresiasi kepada anak yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Baik Bapak, jadi kalau Kia dirangkum, apa yang bisa Bapak lakukan lagi setelah ini nih Pak? Yang bisa saya lakukan lagi, yang pertama tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, itu menjaga dari antusiasme dari peserta didik dalam belajar tadi Bu. Berhubung cukup tinggi tadi antusiasmenya ketika anak-anak ini disampaikan video pembelajaran, jadi ke depan mungkin saya akan pertahankan dulu. Kemudian lagi dari segi kekurangan tadi terkait pengelolaan kelas, mungkin dari solusi atau harapan yang saya sampaikan tadi supaya bisa terlaksana Bu, untuk ke depannya. Mungkin itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak, semua yang Bapak rencanakan itu nanti bisa terlaksana. Jadi kalau menurut Bapak, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk bisa menerapkan rencana ini? Insya Allah 1-2 hari ke depan lah Bu, ingin saya cobakan. Berarti untuk 1 atau 2 hari ke depan Bapak sudah mulai melaksanakan lagi tindak lanjut dari kegiatan kita ini. Untuk mendukung rencana Bapak tersebut, Bapak butuh dukungan dari siapa Bapak supaya rencana Bapak ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan Bapak? Tentu kalau kita bicara dukungan ya Bu ya, tentu semua pihak. Saya inginnya semua pihak terlibat. Apalagi saya ingin kepala sekolah, kemudian teman sejawat seperti Bu Zila. Kita kan bisa sharing tadi terkait pengalaman pembelajaran, kemudian bagaimana kita di kelas. Ya kalau bicara tadi semua dukungan ya semua lah Bu, saya ingin. Oke Bapak, berarti Bapak dukungan yang Bapak butuhkan itu mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentu dari siswanya sendiri ya Bapak ya. Tinggalan tadi siswanya. Nah, ya. Baik Bapak, mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini, dan semoga apa yang Bapak rencanakan, yang kita rencanakan bersama itu bisa tercapai Bapak, untuk supaya kegiatan pembelajaran kita di kelas ini bisa berjalan dengan lancar, dengan efektif lagi. Dan saya harap nanti Bapak mencatat ya Pak ya, semua yang Bapak rencanakan tadi dicatat supaya lebih teringat lagi apa yang belum terlaksana, apa yang sudah dilaksanakan. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak, sangat menarik sekali ya Pak percakapan kita pada siang hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas supaya lebih baik lagi, supaya mutu pembelajaran di sekolah kita ini juga semakin bagus lagi. Sekian Bapak percakapan pasca observasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya berharap kedepannya apa yang kita inginkan itu tercapai demi masa depan anak didik kita. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.